Salam kerahiman. Hari ini tanggal 20 November. Kita akan baca dari 1063 dan 1083. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1063. Hari ini Yesus minta kepadaku untuk menguatkan dan meyakinkan suatu jiwa yang telah membuka diri kepadaku dan menceritakan kesulitan-kesulitannya kepadaku. Jiwa ini menyenangkan Tuhan, tetapi ia tidak menyadarinya. Allah selalu menjaganya di dalam kerendahan hati. Aku telah mengamalkan petunjuk-petunjuk Tuhan. 10:83. Berkat kerendahan hatinya yang mendalam, jiwa indah yang sedang menyebarkan karya kerahiman ilahi di seluruh dunia ini sangat menyenangkan Allah. Bacaannya sederhana ya. Kita coba baca sama-sama. Dikatakan oleh Suster Faustina, hari ini Yesus minta kepadaku. Ini pun bisa menjadi hari ini untuk kita semua ya. Apa yang Yesus minta? Yesus katakan, supaya Suster Faustina menguatkan dan meyakinkan suatu jiwa yang telah membuka diri kepadaku dan menceritakan kesulitan-kesulitannya kepadaku. Jadi Yesus minta kepada Suster Faustina untuk meyakinkan dan menguatkan suatu jiwa yang sudah terbuka kepada Suster Faustina. Dia menceritakan penderitaannya, dia menceritakan kesusahannya, membuka diri, sharing, menceritakan apa yang dia alami atau mungkin kekhawatirannya atau mungkin kesusahannya atau mungkin masalah-masalahnya ya. Tapi di sini dikatakan orang ini membuka diri. Jadi betul-betul rendah hati. Dia mengeluarkan, dia menceritakan semua permasalahan yang dialami dan juga menceritakan kesulitan-kesulitannya. Jiwa ini menyenangkan Tuhan, tapi ia tidak menyadarinya. Suster Faustina katakan pada kita bahwa jiwa yang seperti itu menyenangkan Tuhan. Tapi orang itu enggak sadar, enggak menyadari bahwa hal itu menyenangkan Tuhan. Sekarang refleksi ke diri kita masing-masing. Kalau kita terbuka pada Tuhan, kita bercerita, menceritakan kesulitan, kegundahan, kegalauan, kekhawatiran, problem, masalah, kita terbuka. Kalau dalam hal ini mungkin dalam sakramen tobat ya. Kita bercerita, menceritakan kesusahan, kesulitan, masalah, bahkan juga kesalahan dan dosa-dosa kita terbuka. Itu ternyata menyenangkan Tuhan. Kalau dulu saya pergi ke pengakuan dosa, hanya berpikir bahwa saya berdosa. Saya harus mengaku dosa-dosa saya. Bahkan waktu itu saya bikin satu daftar. Dosa saya dari misalnya 1 bulan. Dalam 1 bulan itu 1, 2, 3, 4. Kemudian sebelum masuk kamar pengakuan dosa, saya hafalkan dosa-dosa saya. Misalnya ada 10 poin. Masuk ke dalam sakramen pengakuan dosa, fokusnya adalah saya katakan saya dosa ini, saya dosa ini, saya dosa ini. Kok cuma 9? Padahal dosa saya ada 10. Jadi fokusnya adalah pada kesalahan-kesalahan saya. Sekarang kita semua udah tahu ya, menerima sakramen tobat bukan fokusnya pada apa dosa saya, tapi kita ceritakan apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi penderitaan kepada Tuhan Yesus, dan itu menyenangkan Tuhan. Jadi ruang sakramen tobat bukan tempat mengadili dosanya ini kemudian dihukum, tapi menjadi suatu pemahaman yang baru bahwa saya berdosa, saya tidak berdaya, saya datang pada Tuhan, saya mohon kekuatan, saya dengan rendah hati mengakui segala kesalahan saya. Dan ini ternyata menyenangkan Tuhan. Tapi ia tidak menyadarinya. Allah selalu menjaganya di dalam kerendahan hati. Orang-orang yang seperti itu sama Tuhan dijaga.
Karena ternyata dia datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Dia bercerita tentang kesulitannya, tentang permasalahannya. Itu salah satu contoh atau bukti kerendahan hati. Aku telah mengamalkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Di atas dikatakan Yesus minta kepadaku. Jadi apa yang Yesus minta? Di kalimat terakhir Suster Faustina katakan, aku telah mengamalkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Begitu pula dengan kita semua. Kalau kita mendapatkan suatu pencerahan, suatu dorongan dari hati nurani, kita harus menanggapinya, mengamalkannya, melakukannya. Sebaliknya artinya kita di sini dalam hal ini harus peka. Harus ada waktu bersama Tuhan, harus mendengarkan suara Tuhan, peduli dengan keadaan sekitar, maka kita akan lebih mudah untuk mendengarkan suara Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina, Yesus minta kepadaku hari ini ya. Ini semua boleh menjadi contoh buat kita semua bahwa dengan membuka diri, dengan menceritakan kesulitan-kesulitan, ini menyenangkan Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan minta kepada Suster Faustina untuk dia memberikan kekuatan dan meyakinkan suatu jiwa tersebut bahwa apa yang dilakukan sudah menyenangkan Tuhan. Ini boleh menjadi satu masukan buat kita semua ya. Khususnya dalam masa pandemi ini, khususnya dalam masa di rumah saja. Ada juga beberapa teman ya yang bertanya juga, bagaimana kita yang lansia mau mengaku dosa? Saya katakan, ibu dari paroki mana, coba hubungi pastorannya atau hubungi pastornya, katakan bahwa saya mau menerima sakramen tobat. Karena kalau di paroki saya dengar satu cerita bahwa dia rindu menerima sakramen tobat, dia bertemu dengan Romo dan bisa diberikan sakramen tobat tersebut. Memang tidak di ruangan tertutup. Jadi akibatnya dia bilang harus ngomong agak keras. Karena jauh-jauhan ya, ada jaga jarak. Tapi itu dia bilang itu dia lakukan karena dia butuh sakramen tobat. Dan setelah melakukan suatu sakramen tobat tersebut, dia merasa plong, merasa damai, merasa lega, merasa Tuhan memberi kekuatan yang baru lagi kepada dia. Di nomor 1083 dikatakan, berkat kerendahan hatinya yang mendalam, jiwa indah yang sedang menyebarkan karya kerahiman ilahi di seluruh dunia sangat menyenangkan Allah. Berkat kerendahan hatinya yang mendalam. Jadi kalau kita ingat cerita-cerita yang lalu, ternyata kerendahan hati itu ada tingkatan. Ada yang kita direndahkan, kita nggak membalas. Ada juga sampai ke titik di mana pada saat kita direndahkan, justru Pastor Soposko bilang kamu bersukacita. Itu kerendahan hati tingkat 3 ya. Jadi kalau kita direndahkan, bukan kitanya membalas, melawan, membela diri, tapi bersukacita. Itu kerendahan hati yang mendalam. Di sini dikatakan, berkat kerendahan hati yang mendalam, jiwa indah. Kalau kita bisa rendah hati, maka kita mempunyai jiwa yang indah. Kenapa disebut jiwa indah? Karena dia sedang menyebarkan karya kerahiman ilahi. Dengan kita direndahkan, kita enggak membalas, kita menerima, kita bahkan bersukacita, maka keinginan si jahat untuk terjadi keributan, perdebatan, pertentangan, perselisihan itu enggak terjadi. Karena dengan rendah hati dia menerima segala hinaan tersebut. Dan di sini dikatakan jiwa itu indah karena dia sedang mewartakan kerahiman ilahi. Tidak membalas, tidak mencoba cari akal untuk melakukan hal lain, tapi menerima. Dengan kerendahan hatinya dia nggak membela diri, dia melakukan penyangkalan diri. Pada saat itulah jiwa itu indah karena dia mempraktekkan kerahiman ilahi. Dan hal ini
tanpa kita sadari menyebar. Sehingga dikatakan menyebarkan praktek kerahiman ilahi ke seluruh dunia. Ada dampaknya, ada efek dominonya ya. Dan ini sangat menyenangkan Allah. Sederhana ya, jadi hidup ini sederhana, simple. Kita belajar menerima apa yang terjadi, apa adanya, dengan rendah hati, enggak membela diri. Dan ini artinya kita mempunyai jiwa yang indah dan sedang mempraktekkan, menyebarluaskan kerahiman ilahi sampai ke seluruh dunia. Dan ujungnya Allah senang. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami berdoa dan bersyukur atas segala rahmat yang Kau curahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami waktu, kesehatan, dan juga saat-saat di mana kami boleh merenungkan keinginan-Mu, merenungkan rencana-Mu, dan terlebih lagi Engkau tetap memberi kesempatan kepada kami untuk bisa menyenangkan-Mu. Urapilah kami Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena dengan kerendahan hati yang kami lakukan, Engkau katakan bahwa kami mempunyai jiwa yang indah yang sedang memberitakan, mewartakan kerahiman ilahi sampai ke seluruh dunia. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.